Halo Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Kali ini kami akan membuat podcast. Ini podcast kali ya Bang Ini Gus ya? podcastnya. Sebelumnya kami CPNS dari Lapas Kelas 12 Singkawang. Sebelum kita perkenalan dulu kali ya. Ya boleh. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Agus Priadi, biasa dipanggil Agus. Kalau saya Kelvin Endino Rajaku, biasa dipanggil Kelvin. Dan saya Muhammad Arfi Rizky, biasa dipanggil Arfi. Saya Rido Mitra, biasanya dipanggil Rido. Halo teman-teman, saya Dedi Padi, biasa dipanggil Dedi. Mungkin sekianlah perkenalan dari kami ya. Langsung ya kali ya. Kalian nggak sih sekarang semuanya itu serba digital, apa semua perlu instan, cepat instan segala macam. Rasa sih bagus. Sekarang orang kalau malas masakan bisa pesan GoFood, bisa Grab. Sekarang kan mudah kan, tinggal angkat HP, bisa makanan gitu kan. Ya, belum lagi dari belanja, misalnya belanja baju, keperluan alat rumah, tinggal buka aplikasinya. Jadi semuanya perlu cepat, perlu instan ya. Tapi menurut kalian tuh kira-kira bisa masuk nggak sih di sistem birokrasi kita? Kayaknya sistem birokrasi ini kayaknya belum lah. Masih manual ya. Ya, soalnya masih juga ada anggapan dari masyarakat tuh sistem itu masih berbelit, juga masih lambat juga kan? Belum cepat, transparan juga enggak gitu ya. Belum. Berarti belum terlalu bisa mengikuti perubahan lah ya. Belum sih. Untuk saat ini sih masih belum. Masih belum. Hmm. Jadi bagaimana caranya? Cepat ya? Setahu sih ya, bagus. Pemerintah kan sebenarnya sudah membuat sistem ya, seperti smart governance, Government, atau government ya. 4 pilar digitalisasi ASN gitu kan. Smart government itu apa sih? Kalian tahu nggak? Mungkin Kalau untuk smart government, garis besar sih pemerintah menyarankan kita untuk memakai teknologi untuk pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Oh, mungkin tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kali ya. Ya, Terus mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga tentunya. Menurutku smart government itu memang kebutuhan sih, bukan pilihan untuk ASN ya. Soalnya kalau ASN tidak berubah nih, ASN ini akan tertinggal. Buat itu kita Ya, tinggalnya. ya, betul. Karena menurutku nih, pekerjaan di bidang lain kayak ekonomi kreatif, swasta, perkantoran swasta itu semuanya serba digital, serba teknologi. Tapi kayaknya untuk ASN tuh kayaknya SDM-nya juga belum merata Bang Den. Makanya kita tuh masih nge-stuck di posisi itu. selain SDM mungkin fasilitasnya juga ya kali ya. Iya sih, masih banyak kayak apa lah ya, komputer jadul kan sebelum rata kan. Belum lagi perbedaan jarak usia. Tapi memang digitalisasi ini nggak bisa dipaksakan sih. Kalau Ya. memang mau itu mungkin bertahap gitu ya. Betul. Ada pelatihan Memang juga. Adaptasi lah ya. ya memang tidak mudah, tapi sebagai ASN harus bisa beradaptasi. Memang tidak harus sempurna, yang penting adaptasi dulu. Jadi kalau kita udah beradaptasi itu bisa nggak sih meningkatkan itu pemerintahan yang bersih dan efektif sama pelayanan yang berkualitas tuh? Mungkin bisa dicapai nggak ya? Bang, kalau kayak gitu tuh ASN tuh berarti juga harus dituntut untuk adaptif, inovatif, dan juga profesional dalam melakukan pekerjaannya. Contoh pernyataan lah di lapas kita ini apa? Lapas sih menurutku udah lumayan oke ya kalau lapas Singkawang ya. Nah. Kita punya comment center, itu comment center pertama di Kalimantan Barat. Terus kita pelanggannya juga sekarang digital gitu. Manfaat dari digitalisasi dan teknologi ini kan terasa kan. Sekarang monitoringnya lebih cepat, laporan Betul. Data lebih akurat lagi kan? data terkurat, tidak berantakan, berkas-berkas di mana-mana. Nggak perlu tinggal bisa cari di pen, nggak perlu Ya. kita cari di buku-buku kan? Tapi tantangannya tuh masih belum semua tuh terbiasa dengan teknologi. Berarti Itu ya permasalahan untuk di sini lah ya. berarti kita bicara tentang pilar lagi nih, tentang government lagi nih. Boleh. Nah, lanjut ke 4 digitalisasi pilar ya lah ya. Kalau government mungkin bisa kita bahas nanti lah ya. Jadi siapa yang tahu tentang 4 pilar Kalian tahu digital nggak dia? 4 pilar digitalisasi itu apa aja? Setahu saya sih ada digitalisasi, digital skill, Ya. digital culture, tuh dua lagi apa tuh?
etik sama digital safety. Kalau digital skill, Kelvin tahu nggak? Setahu saya sih kalau digital skill itu kemampuan teknologi untuk mengoperasikan sistem secara digital. Contohnya nih di tempat saya kan di bagian saya ini di registrasi. Oh, Kelvin diregis. Ya sudah diregistrasi itu untuk sistem digitalnya itu menggunakan aplikasi SDP atau Apa sih SDP? sistem database pemasyarakatan. Fungsinya? Di situ tuh nanti kita bisa memonitoring semua tentang jenis narapidana, tahanan, terus spesifik kasusnya, masa hukumannya. Semua sudah digital lah. Ya, semuanya udah di situ. Tapi tantangannya apa lah kira-kira? Kelvin Kalau di pertama digital kali skill masuk nih. di regis itu gimana lah? Jujur waktu itu pas baru masuk tuh emang betul-betul dari nol. Kayak saya belum tahu cara mengoperasikannya gimana, terus kayak belajar hal baru tentang misalnya tahanan tuh inputnya gimana, nulisnya gimana. Itu kan nggak sembarangan, terus kayak masa hukumannya gitu. Sekarang bisa dibilang udah bisa. Main bisa lah ya. Tapi cepat Jadi beradaptasi lah. poin pentingnya semua ASN tuh harus belajar Ya, ya. Nggak bisa menghindar lah Ya. digitalisasi ya. apalagi kan kita kan yang muda-muda nih harus ini Sering-sering belajar ya. ya. Terus nah itu tadi contoh digital skill ya. Kalau digital culture tuh gimana? Ada yang tahu? Kalau digital culture tuh mindset kerja yang harus diubah Mindset sebagai gimana tuh? ASN. Soalnya kan kita sebagai ASN ini harus kerja cepat, responsif dan juga transparan. Jadi nggak boleh lelet nih ya? Nggak boleh lelet. Habis kita kena marah sama atasan. Mungkin masalah yang kerja itu banyak yang selalu merasa di kedai nyaman kan? Masih ngestak di Terus teknologi pun sekarang pun kadang-kadang pun nggak ada perubahan tentang pola pikir orang tuh kan banyak kan nyaman ya. banyak yang juga ibaratnya ini untuk yang ASN yang sudah berumur tuh banyak juga melimpahkan tugasnya kepada ASN yang muda gitu karena mereka tidak mau belajar lagi. Banyak yang malas lah kan. Oke, Ini pola pikir yang harus diubah gitu Pola ya. pikir harus diubah. Selama Pola masih pikir masa harus mengabdi diubah. itu Harusnya terus belajar. beradaptasi. Oh tadi buat di salah satu apa ya contoh lah ya digital culture ya seperti itu kayak pola pikir atau kebiasaan orang yang bermakan yang beda generasi dari kita kan. Terus digital etik saya tahu. Nah, ini kan tadi udah ada Skill. digital skill, digital Culture. culture, pola pikir berteknologi kan. Nah. Tapi juga harus dibarengi dan pilar yang ketiga itu digitalisasi digital etik atau etika berdigital kan. Tahu sendiri kan di internet ini kan ada sisi positif, negatifnya. Apapun bisa masuk. Ya masuk semua kan. Nyari informasi ya bisa di internet, nyari ide-ide bisa. Tapi di digitalisasi ini juga tempat yang liar kan. Banyak yang biasanya komen sembarangan, buat postingan sembarangan, nyebar hoax dan lain-lain kan. Jadi kita Jadi itu penting berteknologi tapi bertanggung jawab. berarti kita seorang sebagai SNS ini tidak boleh sembarangan lah ya. Harus bisa memfilter lah. Posting-postingnya betul. Posting waktu jangan sampai kayak ada sinar kepercayaan, jangan sampai postingan yang Jarang memecah kebencian. belah, udah kebencian. Apalagi mengutip hal-hal yang berkaitan dengan buruknya apa yang terjadi di ruang lingkup kita kan. Terus Terakhir itu kan apa lagi? dari digital itu ada namanya digital safety. Betul Mas Itu Do. lebih ke keamanan digital. Nah, gimana Jadi itu? keamanan digital ini mungkin dari data kita lah ya. Hmm. Jaga biar aman, tak ada kebocoran data. Soalnya kan apalagi di soal di tempat kita ini kan datanya tuh lumayan sensitif lah ya. Ya, benar-benar sensitif, ya. Jangan sampai pokoknya ada data tersebar di luar ya kan. Data-data narapidana Ya, tahanan bisa juga. jadi kan Itu data kita juga sih. ya bisa Data jadi kita kan juga. penyalahgunaan informasi ya kan. Mungkin karena itulah kita bisa pakai password dari teknologi gitu kan biar lebih aman gitu bah. Harus diingat passwordnya jangan sampai yang aman malah jadi tidak aman. Ya, betul. Tipsnya lagi nih teman-teman. Nah, ayo. Tipsnya lagi Coba apa? dulu. Misalnya ada link-link phishing tuh jangan sembarangan dibuka. Contohnya juga kemarin kayak ada kasus yang undangan tuh ya dari link kan dari WA Undangan. Japri. Oh ya, yang bisa menguras
isi dompet tuh kan. Iya kan? Gitu. Ya, tuh kayak sudah curi data kita kan. Jadi dari pilar-pilar 4 pilar ya, Ya. yang menjadi tantangan terbesarnya apalah? Berarti bukan di teknologinya aja kan? Bukan Berarti Lebih ke SDM oh, sih. ya, cepat beradaptasi cepat berubah ya. Iya. Itu lagi perbedaan generasi kan. Kalau di lapas ini ada yang generasi X, Y, Z sampai generasi Alpha yang mungkin Ya. lebih Jadi sekarang yang lebih penting tuh teknologi atau kesiapan dari masing-masing pegawai atau orang ASN. Kalau menurut aku sih lebih ke kesiapan ASN sih. Oh, berarti SDM-nya. SDM-nya. Apa tuh? Soalnya kan sebagai ASN tuh kita juga udah harus tahu kalau kita nih pekerjaan kita nih bukan pekerjaan sembarangan. Yaitu memang harus disiapkan skill-skill mumpuni untuk bisa menjalankan tugas kita. Supaya pelayanan juga lebih maksimal ya. Betul. pasti seorang ASN itu harus berkomitmen, harus mau belajar, harus siap berubah. Kalau nggak berubah dampaknya ya kita bakal makin tertinggal kan Iya. dari yang lain-lain kan. Jadi intinya tuh yang tadi tuh pembahasan yang pertama smart government itu sama dengan kebutuhan kan tadi yang poinnya seperti Pak Didi bilang kan kebutuhan. Terus inti dari 4 pilar digitalisasi itu apa? Itu lebih ke karena ASN sih untuk kedepannya ya Buat biar lebih maju ya kan. Harus maju terus ASN itu harus adaptif, Oh, belajar oh. dan siap untuk berubah jadi lebih baik lagi. berarti intinya ASN yang relevan adalah Yang mampu beradaptasi. jadi perubahan tuh Lagi ya, perubahan itu nggak bisa dihindari, hanya diikuti. Oke, itu bagus. Menarik topik kita hari ini. kalau Gimana? Tutup. Nah, tutup. Oh, mungkin sekian kali ya podcast, mini podcast lah. Ya, maaf lah kalau kurang-kurang ya. Kurang karena kan ini masih belajar, Belajar. apalagi tentang smart government ya, untuk usia-usia kita tuh memang harus cepat beradaptasi sih. Apa ya bisa dibilang usia emas, kalau nanti kita tidak belajar ya kita bakal tergulung kan. Tinggal. Mungkin sekian kami akhiri podcast pada hari ini. Sampai ketemu kalau nanti ada kita bakal Kesempatan. podcast. Ada kesempatan lain waktu podcast selanjutnya. Dan terima kasih Terima kawan-kawan. kasih. Yo.